Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Selasa tanggal 27 Januari 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama ini seperti biasanya kita akan coba cek dulu untuk kondisi indeks IHSG. Hari ini untuk indeksnya cukup bagus ya, bisa bertahan di area sini. Jadi hari ini ditutup hijau untuk indeks IHSG 0,27%, tapi enggak dengan beberapa saham utamanya ya. Hari ini malah masih ditutup merah. Dan kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini tanggal 26 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau secara keseluruhan hari ini itu asingnya net sell, jumlahnya juga nggak kecil ya. Di saham BBCA asing masih terus distribusi sampai hari ini. Net sell sebesar 785,3 M, kemudian di Bank BRI juga net sell 400 M-an lebih. Di Bumi juga hari ini asingnya masih distribusi lagi ya, dan harga sahamnya turun lagi cukup dalam untuk saham Bumi. Nanti kita akan cek itu net sell 357 M, di Bank BNI net sell 152,9 M. Ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing untuk hari ini, dan yang paling banyak dibeli ada PTRO, RC, AMMN, Inco, TINS, BRMS, NCKL ya. Dan AMMN hari ini naik cukup tinggi, Antam juga naik lumayan tinggi ya. Untuk Antam hari ini gimana untuk asingnya, coba kita lihat. Antam asingnya net buy 2,9 M aja. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi mungkin karena apa ya? Bayarnya cukup HK harganya naik ya. Nanti kita lihat lebih detailnya untuk Antam gimana. Selain itu untuk harga emas hari ini naik cukup tinggi, bahkan tembus 5.000 berapa. Apakah tadi nyentuh 5.200 atau enggak ya? Coba nanti kita cek ya. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing ya. Ada PTRO, RC, AMMN, Inco, dan ya ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk besok sih untuk indeks IHSG bisa sideways di area sini itu udah cukup bagus untuk saat ini ya, karena kenaikannya ini kan udah cukup tinggi. Jadi bisa sideways dulu di area sini udah cukup bagus. Oke, mungkin untuk IHSG kita berharap aja supaya bisa naik lagi. Tapi kalaupun turun itu masih hal yang wajar ya koreksinya. Itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya hari ini. Yang pertama kita cek untuk Bitcoin. Hari ini mantul naik ya untuk Bitcoin setelah kemarin turun, uji area supportnya di 86.500-an. Hari ini mantul naik. Pas video ini kita buat untuk Bitcoin ada di 87.600, dan untuk resisten supportnya masih sama. Untuk resistennya masih di 90.700, dan supportnya ya di harga 86.500 ini. Ketika kemarin gagal breakout ini masih jadi ketika kemarin gagal jebol support, ini masih jadi supportnya untuk Bitcoin. Oke, jadi kalau mau buy Bitcoin ya bagusnya tadi itu atau kemarin ketika berada di area 86.400-500an. Ini supportnya masih di level ini. Kemudian kita cek untuk emas, hari ini naik cukup tinggi, bahkan tadi itu sempat mendekati 5.200 ya untuk harga XAU/USD. Tadi sempat mendekati resist 5.100-an untuk harga tertinggi hari ini, dan target price-nya masih di 5.200. Jadi untuk emas kalau masih bisa hijau untuk minggu ini ya potensinya nguji 5.200-an ini. Kalau mau buy sebenarnya ini trennya masih bullish ya, disclaimer, tapi kembali lagi kemungkinan kalau turun juga koreksinya juga bisa dalam ya. Dan untuk kondisi market seperti ini ya pastinya buat teman-teman yang mau mungkin ya yang mau scalping di futures atau CFD, pastikan equity-nya cukup kuat buat nahan floating loss kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Tapi terlepas dari itu terlalu beresiko sih. Jadi kalau mau cari aman ya gimana ya, nunggu koreksi aja, terus jangan lawan tren ya, karena ini trennya bullish. Nunggu koreksi, ada tanda-tanda pullback naik, ambil buy.
Mungkin itu lebih aman sih daripada pasang sell kok ternyata masih bisa tembus 5.200, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi mungkin amannya nunggu koreksi dulu, apalagi ini kenaikannya ketika break di atas 4.600-700an itu candlenya cukup bagus secara daily, hijau terus nggak ada koreksinya ya. Jadi agak ngeri juga ya kalau mau buy walaupun trennya bullish. Tapi ya disclaimer lah, kita analisa secara teknikal resisten atau target price-nya di 5.200 dan supportnya terdekat di 4.700 ya. Support terdekatnya aja dalam segini. Berapa pips ini dari 5.100 ke 4.700, 400-an pips ya. Oke, itu untuk XAU. Selanjutnya kita cek untuk nilai tukar rupiah ya. Nilai tukar rupiah ini cukup agak bisa bernapas hari ini, masih di 16.800an ya. Jadi lumayan menjauh dari 17.000. Semoga aja makin menguat, tapi tetap kita pantau karena ini pelemah, cenderung bergerak melemah ya untuk nilai tukar rupiah ini. Kalau lihat nilai tukar rupiah bisa makin menguat sih sebenarnya cukup bagus untuk indeks IHSG, tapi kalau malah melemah untuk rupiahnya untuk besok perlu hati-hati. Untuk IHSG ini masih di area atas ya, atau resist. Untuk hari ini sendiri indeks Asia, coba kita cek untuk indeks Asia hari ini. Nikkei turun cukup dalam 1,7%, untuk Hang Seng naik tipis 0,06%, untuk Kospi-nya juga turun lumayan dalam 0,81%. Jadi untuk indeks IHSG sebenarnya kan cukup kuat ya kalau kita lihat indeksnya aja, tapi kalau lihat saham-sahamnya ya hanya sektor tertentu yang hari ini naik cukup kuat. Oke, kesimpulannya untuk indeks IHSG besok gimana ini? Udah di atas ya, jadi masih pantau ini 9170-80an ya. Kalau mau break di atas itu ya bagus, tapi masih ada kemungkinan koreksi untuk IHSG, jadi perlu hati-hati untuk minggu ini. Mungkin buat teman-teman yang udah naik tinggi ketika saham yang teman-teman punya itu gagal break, ya nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kita lanjut ke saham yang pertama langsung aja, udah lumayan malam ini ya, agak telat. Yang pertama kita cek untuk BBCA dulu. Hari ini masih di distribusi asing cukup besar dan harga sahamnya tadi mantul naik ya, jadi sempat open gap bawah. Jadi dikasih kesempatan lagi sebenarnya tadi yang mau ambil buy di area support 7550 juga langsung profit. Walaupun seperti itu, apa ya, ini aslinya masih terus jualan ya, jadi perlu hati-hati kalau tiba-tiba sampai jebol 7550 untuk BCA. Ya, support selanjutnya cukup dalam di 7225 7225 ya. Jadi ya berharap aja sih besok langsung hijau, berharap aja aslinya nggak distribusi. Kalau aslinya masuk mudah-mudahan bisa ngegas ke 7800. Apalagi hari ini kalau kita perhatikan kan harga terendahnya di 7225, dan kalau kita lihat histori berarti udah nutup gap yang pada waktu itu tanggal 20 Oktober ya. Jadi gapnya udah ketutup untuk hari ini. Kemarin nyentuh resist tapi nggak sampai nutup gap, hari ini udah bisa nutup gap. Walaupun disertai distribusi asing yang cukup banyak ya. Jadi untuk besok ya berdoa aja aslinya nggak distribusi. Jadi kalau hijau untuk IHSG potensinya ngejar 7800 dulu. Mungkin buat teman-teman yang tadi atau kemarin ambil di area sini ya, kalau mau swing target price terdekatnya 7800 ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. Ini hasilnya distribusi cukup banyak 785M. Kita lihat siapa yang nampung. Soalnya kan mantul naik ya untuk BBCA itu. Jadi kemungkinan ada yang nampung, dan yang nampung itu untuk asingnya sendiri AK 104M, nggak sebanyak distribusinya YU yang 400-an M, ZP 359M ya. Jadi distribusinya jauh lebih besar.
Untuk lokalnya sendiri net buy, kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya masih agak mengkhawatirkan untuk BPCA turun lagi ya. Jadi mungkin kalau mau buy ya amannya nunggu lagi di area 7.550 ya. Kalau cari area yang tepat. Tapi kalau jebol ya tinggal di hold aja sih. Kalau di cut loss sayang, nanti bisa average lagi di harga yang lebih rendah ya. Oke, itu untuk saham BPCA. Kalau tiba-tiba naik, mudah-mudahan aja bisa ke 7.800. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. BRI hari ini gimana ini? Hari ini Bank BRI ditutup wah, cukup bagus sih. Walaupun masih belum bisa breakout ya, soalnya tadi sempat merah ke 3.800, kemudian ditarik naik lagi close di harga penutupan hari sebelumnya 3.850, dan untuk resistnya masih di 3860 ya. Jadi 10 poin lagi. Mungkin untuk besok masih pantau 3860. Semoga aja bisa hijau di awal market untuk IHSG. Jadi ada potensi BPCA breakout ya. Tapi kalau gagal breakout ya kemungkinannya sih kalau menurut saya masih sideways di area sini ya. Untuk saham BRI pantau 3860 secara teknikalnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, Bank BRI aslinya net buy 49,5 M, hitungannya belum terlalu banyak ya. Dan juga nggak terlalu ramai juga sebenarnya untuk hari ini. Nilai transaksinya cuma 458,8 M. Kalau kita lihat untuk Bank BRI hari ini tanggal 26, itu yang masuk sama yang close juga nggak beda jauh sih. Jadi kalau misal besok BBRI nggak terlalu ramai ya mungkin masih sideways seperti ini. Kalau bisa turun lagi malah kesempatan yang bagus sih, kalau bisa turun lagi ke 3760 buat ambil buy di saham ini ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini asing distribusi lumayan banyak sih hari ini, dan ditutup minus 1%-an ya, 1,6%. Bahkan tadi itu sempat ke 4870, dan ini secara teknikal nggak terlalu bagus karena selain distribusi asing nggak bisa bertahan di atas 4920 untuk hari ini Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini Bank Mandiri tanggal 26 Januari ya asingnya keluar. ZP, AK, KZ, TP versi asing ini net sell ya, jadi emang didistribusi oleh asing. Hari ini Bank Mandiri lokalnya nampung, retail kebanyakan masuk ya, dan XL ini nilainya nggak sebesar yang di saham-saham tertentu ya. Kalau di Bank Mandiri nilainya kecil 47,8 M dan net buy 25,3 M aja. Jadi kemungkinan ini retail yang masuk ya. Kemungkinan belum pasti, tapi pastinya ya nggak ada yang tahu ya. Untuk Bank Mandiri itu ya pantau aja 4920 untuk besok Selasa. Kalau nggak bisa langsung break dan bertahan di atas itu wait and see aja dulu. Karena kalau merah ya mending tunggu lagi aja di 4750, ini support selanjutnya untuk Bank Mandiri kalau misal besok gagal break lagi di atas 4920. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bumi. Bumi hari ini longsor lagi ya. Jadi ya amannya buat scalping aja. Kemarin ambil di area support, mantul naik, profit lumayan diamankan. Karena sejauh ini asing cenderung keluar di saham Bumi. Hari ini tadi sebenarnya sempat naik ya, nguji 368. Tapi gagal breakout dan malah longsor turun mendekati supportnya lagi di 332. Untuk besok masih pantau 328, semoga aja nggak jebol.
Karena kalau jebol di bawah itu ya makin dalam untuk supportnya ya. Bisa kemana itu? Kalau jebol di bawah 328 nggak menutup kemungkinan bisa ke 260-an ya, dan itu juga cukup dalam kalau untuk harga 330-an ya. Jadi hati-hati kalau mau berspekulasi ya, harga nggak sesuai prediksi jangan ragu buat diantisipasi aja, karena untuk boom ini juga masih cukup apa ya, cukup liquid, juga cukup volatile, jadi profitnya cepat, ruginya juga cepat. Kalau salah posisi ya, kalau benar ya profit. Kalau kita lihat untuk bumi, apakah aslinya masih net sell? Masih ya, sejauh ini aslinya masih terus jualan, dan hari ini lebih banyak dibandingkan kemarin. Kemarin kalau nggak salah net sell kurang dari 100 M, hari ini udah net sell lagi 357 M ya. Jadi penurunannya saham bumi sejauh ini juga disertai distribusi oleh asing. Yang nampung hari ini XL lagi, nampung 118 M, PD, CC, YP. Lokalnya nampung. Yang keluar untuk lokalnya ada MG. MG loh di saham bumi distribusi. Mungkin taking profit ini ya. 202,2 M. Kemudian untuk aslinya ada YU, net sell 279 M. CC, AK, DB versi asing juga net sell, dibandingkan yang masuk ZB cuma 26,9 M aja ya. Distribusinya jauh lebih besar ya, dan kalau kita lihat rata-rata belinya untuk broker-broker ini ada di 349, 350-an ya, antara 345 sampai 350, berarti floating loss ya 340-an. Ya hati-hati aja kalau misal besok bisa rebound, tapi ketika mendekati 346 itu gagal buat naik lagi ya diamankan aja, mungkin yang baru entry di area supportnya 330. Kalau misal besok bisa, skenario turun kemudian mantul naik, tapi kalau turun malah jebol dan nggak bisa break lagi di atas 328 ya diantisipasi aja. Oke, itu untuk saham bumi ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang kemarin sempat turun ke area support, hari ini makin turun lagi. Tapi menariknya hari ini aslinya masuk ya di saham PTRO. Nampung cukup banyak loh, dan ini koreksinya hitungannya udah lumayan dalam. Walaupun masih bisa makin dalam ya. Tapi mudah-mudahan besok terjadi technical rebound ya, karena secara technical ini penurunannya ya sebenarnya udah lumayan dalam sih. Walaupun cuma beberapa hari aja ya. Untuk sampai TRO udah turun sampai ke 8.325 ya. Untuk besok kalau terjadi technical rebound, resisten tertekannya ada di 9250. Jadi buat teman-teman yang mau buy ya, kalau misalnya hijau di awal market ya target price-nya di sini. Untuk scalping aja ya, jangan untuk swing agak beresiko sih. Tapi disclaimer, karena kalau misal terjadi technical rebound naik terus gagal breakout di atas 9250 ya potensinya lanjut bearish, lanjut turun lah. Kalau kita lihat hari ini yang nampung siapa di saham PTRO. Hari ini yang nampung untuk asingnya itu ada AK, CCTP, BB ya, masih cukup banyak sebenarnya untuk nilainya dibandingkan yang keluar. Jadi hari ini PTRO ditampung oleh asing. Sebagian investor retail masih masuk, ini malah didominasi broker-broker retail yang masuk. Tapi sebagian besar lagi net sell untuk asingnya, untuk lokalnya ya di saham PTRO, asingnya masuk loh ini. Jadi kalau misal besok ada tanda-tanda buat naik sih, lihat bid offernya. Ya, target price-nya di sini kalau mau scalping atau trading 9250 ya. Oke, itu untuk saham PTRO kayaknya ada potensi terjadi technical rebound ya. Apakah nanti bisa break di atas 9250 atau enggak? Ya, lihat aja besok ya gimana ketika mendekati area sini, apakah bayarnya lebih kuat atau sellernya yang kuat. Kalau gagal breakout berarti sellernya lebih kuat dan harganya cenderung masih bisa turun lagi. Ya, PTRO itu di 5.000, 6.000, 5.000-an itu masih hitungannya secara valuasi nggak murah ya. Coba kita lihat untuk PTRO.
Memang valuasinya mahal, cuman di sini kita akan lihat berapa persentase publik. Di sini kalau kita lihat udah 29,1% loh. Jadi semakin ke sini kalau teman-teman ikuti PTRO itu semakin banyak ya saham yang dijual ke publik. Ini kalau udah 30% ke atas, bahkan nanti kalau sampai 40% ke atas, ya harga sekarang sih udah cukup mahal ya secara valuasi. Dan coba kita lihat sekilas saja. Dari segi pendapatan juga sebenarnya nggak naik signifikan banget ya, malah cenderung turun. Ini pendapatannya di tahun 2025 ini estimasinya 151 M. Untuk PTR ini emang mahal sekali ya. Ini ya kalau mau hitung-hitungan sehat, nggak sehat. Equity itu modal ya, 4 triliun aja, padahal market cap-nya 83,9 triliun. Ini ekuitasnya kita gabungkan aja ekuitas sama liquid aset ya, total asetnya untuk sampai TR itu cuman 23 triliun ya. Jadi semuanya modal plus hutang plus dana pihak ketiga kalau di total itu cuman 23,3 triliun. Tapi dijual di market 83,9 triliun. Jadi kalau mau invest di sini ya dipertimbangkan lagi hal seperti ini ya. Jadi jangan, kalau mau scalping disclaimer ya, tapi resiko tahu sendiri. Tapi kalau mau invest ya hati-hati untuk saham-saham seperti ini ya. Ya biarin aja. Kalau misal naik terus ya biarin aja. Kalau teman-teman nggak beli ya yang punya sahamnya nggak bisa taking profit. Simpelnya seperti itu ya. Jadi ya gimana ini untuk saham-saham seperti ini. Kalau untuk scalping juga sebenarnya perlu hati-hati ya. Tapi nggak masalah kalau udah terbiasa. Ya intinya kalau untuk invest nggak cocok, yang terlalu beresiko. Darinya juga nggak kecil, darinya cukup besar. Valuasinya juga mahal dan ya ini ibaratnya apa ya? Ya ginilah ya. Terlalu mahal, jadi untuk teman-teman yang mau beli di saham ini untuk scalping aja, jangan ngehold terlalu lama ya. Misalnya nyangkut turun jebol kok masih berharap bisa naik lagi tanpa ada antisipasi, itu sangat beresiko. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk besok pantau ini aja, semoga aja secara teknikalnya bisa terjadi technical rebound ke area 9.250. Untuk saham PTRO selanjutnya kita cek Dewa ya. Untuk Dewa gimana ini? Dewa hari ini juga turun cukup dalam, 8%-an ya. Tadi itu sempat naik nguji 720 gagal breakout dan turun ke 630, lumayan dalam 8%-an. Kita lihat apakah ada yang nampung. Dewa kita lihat di sini yang nampung XL ya. XL-nya nampung 63M, rata-rata belinya di 676. Untuk hari ini close-nya di 630, berarti floating loss-nya lumayan sih untuk XL hari ini. Secara rata-rata ya. Selain XL, XI, YP, CC, CP, jadi cukup banyak broker-broker retail yang nampung. Untuk asingnya sendiri net sell, AK net sell 67M. Oke, itu untuk Dewa. Jadi secara teknikalnya kemana ya kira-kira supportnya atau kemungkinan terjadi pull technical rebound. Coba kita gunakan support yang di sini. Kalau kita lihat di sini untuk supportnya Dewa itu ada di 590, 580-an. Jadi kalau misal besok masih mirip di awal market, bisa pantau area sini ya. Kalau terjadi tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau buy untuk trading, nanti target price-nya di 3635.
Oke, itu untuk saham Dewa. Secara teknikal, coba kita lihat sekilas untuk valuasinya ya, supaya ada gambaran buat teman-teman apakah ada alasan buat ngehold saham ini kalau misalnya nyangkut di saham Dewa. Untuk saham Dewa, kita cek untuk kepemilikan sahamnya, semakin kesini semakin banyak ya yang pegang saham ini, bahkan sampai Desember kemarin bertambah 58.000 pemegang sahamnya. Masyarakat berapa persen? Nggak cuman ya, 63% loh. 63%, jadi cukup ini ya, besar. Hati-hati itu kalau ada pemain besar yang taking profit di harga atas, sudah berat ini buat Dewa rebound naik. Apalagi kalau kita lihat di sini pendapatan di Q3 ternyata belum diupdate ya. Kalau kita lihat di Stockbit ini ya, mungkin buat teman-teman yang mengikuti fundamentalnya bisa ditulis di kolom komentar untuk Dewa. Karena kita analisa teknikal harian aja, jadi kurang jarang kita bahas ya. Tapi untuk hari ini sekilas saja ini kita cek untuk saham Dewa ya, nggak murah lah ini. PBV-nya 5,24, jadi nggak murah tapi masih agak mending ya untuk Dewa ini daripada PTR, Cuan atau Brand itu PBV-nya udah jauh lebih tinggi. Untuk Dewa sendiri kita lihat sekilas. Ini gimana ini untuk saham Dewa secara valuasinya? Utangnya sebenarnya masih aman ya, untuk rasio utangnya nggak parah-parah banget, tapi ya, lumayan sih 0,48% dibandingkan ekuitasnya. Dan untuk saham Dewa sejauh ini sampai tahun 2025 itu pertumbuhan profitnya cukup bagus ya, jadi ada sentimen positifnya lah untuk saham Dewa ini. Ada sentimen positifnya, tapi ya masih nggak bisa dibilang murah juga. Mungkin tunggu ada tanda-tanda pullback naik aja untuk scalping ya. Pantau 580 kalau misal besok merah. Kalau hijau ya resistennya terdekat di 690, jadi bisa perhatikan ketika saham Dewa berada di area sini. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Coba kita cek untuk saham Antam. Antam hari ini naik cukup tinggi ya, dan ya berhasil breakout loh. Agak di luar prediksi, tak kirain bakal koreksi dulu ke area 3950, ternyata langsung ngegas naik ya, mungkin karena harga emasnya naik tinggi. Harga emas naik terus, saham Antam naik ya. Tapi untuk saham Antam ini walaupun udah naik ke 4.760, secara valuasinya nggak murah tapi masih wajar ya. Maksudnya ya masih wajar lah, naiknya itu diimbangi dengan pendapatannya. Dan kalau kita lihat coba sekilas untuk saham Antam, kira-kira wajarnya itu sampai ke harga berapa? Ini di tahun 2025 itu estimasinya 7,9 triliun untuk pendapatannya, dan ini naik lebih dari 50% ya. Hampir lah. Ya lebih sih. Tahun sebelumnya 3,6 triliun, dan tahun 2025 kemarin itu estimasinya 7,9, dan ada potensi jauh lebih tinggi. Karena kita lihat untuk harga emasnya ya, kita tahu sendiri gimana ya. Dan kemungkinan kalau misal dividen yang dibagikan itu enggak 100% dari profit, kalau dibagikan 100% ya harusnya dividennya cukup lumayan ya, walaupun harga sahamnya naik ya mengikutilah dengan dividennya. Tapi kalau enggak semuanya dibagikan untuk dividen dan sebagian lagi masuk ke kas, ya otomatis bisa menurunkan PBV-nya ini 3,3 udah lumayan tinggi. Kalau kita lihat histori cuman masih wajar ya, masih normal. Mungkin kalau PBV-nya 2 bisa dipertimbangkan lagi ya buat masuk, mungkin untuk ya swing. Tapi untuk sekarang gimana ini untuk Antam?
Mungkin besok nunggu koreksi aja ke 4640 ya. Siapa tuh turun dan di area sini ada tanda-tanda pullback. Nah, disclaimer kalau mau buy follow trend. Itu untuk Antam ya. Dan target price-nya kalau masih bullish di 5750. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham BRMS. BRMS hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi ke 1385, cuman sayangnya turunin sampai ke 1280 ya. Jadi perlawanan atau sellernya itu cukup kuat untuk BRMS. Untuk resistennya masih di sini 1420 ya. Hari ini nggak bisa, belum bisa nguji level ini. Untuk transaksinya hari ini BRMS gimana? Asingnya net buy loh 105M, jadi sejauh ini belum, hitungannya asing belum terlalu distribusi sih di saham BRMS. Tadi kemungkinan masih bisa uji area resistennya tadi. Untuk asingnya yang masuk hari ini ada BAK 74M, CC, TP, ZP, YU, versi asing net buy ya. Dan dibandingkan yang keluar BK 45M ya, asing jauh lebih banyak masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya lokalnya. Untuk besok ya kalau mau buy agak beresiko sih, agak nanggung kalau di 1280. Mungkin kalau bisa turun lagi ke 1200 ya, karena masih di sini untuk area support BRMS. Tapi kalau mau trading ketika rame, disclaimer ya, nanti target price-nya di 1420. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham RC. RC hari ini naik 4%. Setelah technicalnya tadi langsung open gap atas ya, langsung open di 2010 dan ya ini di area-area atas ya. Trennya bullish dan target price-nya kalau bisa bullish terus di 2500 cukup tinggi. Kalau kita lihat apakah hari ini disertai akumulasi untuk saham RC. Tanggal 26 ini XL net sell 35M dan ya disertai akumulasi asing sih. AK, BK versi asing cukup banyak masuk di saham RC. AK-nya net buy 94M, BK net buy 58M, CC versi asing net buy 32M ya. Dibandingkan yang keluar ya jauh lebih banyak asing masuk. Lokalnya net sell dan distribusi asing cukup banyak, jadi kayaknya ada potensi lanjut bullish untuk saham RC. Buat teman-teman yang mau buy follow trend, disclaimer ya. Mungkin kalau mau diantisipasi ya ini kalau jebol di bawah 1970. Oke, itu untuk saham RC dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer.